Saat ini, sekitar 30% daratan di permukaan bumi terdiri dari berbagai jenis hutan. Akan tetapi, setiap tahun deforestasi selalu terjadi dan menyebabkan penyusutan luas hutan. Diperkirakan penyusutan hutan setiap tahunnya mencapai 15 juta hektar. Wah, itu merupakan angka yang sangat besar untuk kegiatan yang merugikan seperti itu. Sejatinya, hutan memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kondisi hutan yang rusak akan memutus rantai kehidupan dan berpotensi mendatangkan bencana sehingga menimbulkan banyak kerugian. Kerusakan hutan beserta komponen biofisik di dalamnya secara tidak langsung juga menjadi penyebab peningkatan pemanasan global. Dengan begitu, deforestasi memiliki dampak buruk untuk hutan dan ekosistemnya. Penyebab deforestasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu, yang pertama, ada shifting cultivation. Apa sih yang dimaksud shifting cultivation? Shifting cultivation adalah sistem pertanian atau agraris yang dilakukan secara berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau mudahnya dapat disebut sebagai pembukaan lahan baru untuk pertanian. Hal ini tentu akan berdampak terhadap penebangan hutan, pembukaan lahan, dan tercemarnya lingkungan alami yang hal ini tentu akan sangat berdampak terhadap lingkungan hutan. Jika hal ini terus dilakukan, maka akan banyak sekali wilayah hutan yang dihancurkan kemudian diubah menjadi wilayah pertanian. Kemudian yang selanjutnya adalah commercial logging atau penebangan hutan komersil. Kegiatan ini biasanya bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan produksi suatu usaha atau perusahaan. Biasanya hal ini berkaitan erat dengan industri skala besar atau MNC yang menggunakan hutan sebagai salah satu bahan baku utama bagi produknya. Salah satu yang paling terdampak adalah produksi kertas, yang kita ketahui bahwa bahan baku utama dari kertas ialah kayu atau pohon yang berasal dari hutan. Dan apabila proses produksi yang berlebihan ini akan terus dilakukan, hal ini akan sangat berdampak terhadap tingginya tingkat deforestasi hutan. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan menjadi musuh utama bagi hutan, di mana proses eksploitasi hasil tambang juga berdampak terhadap lingkungan alami hutan. Pembukaan hutan dalam skala besar tentu berdampak terhadap tingginya tingkat deforestasi hutan. Kawasan hutan akan menjadi tidak subur kembali yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan yang dapat merusak dan mencemari kawasan lingkungan hutan. Bahkan, aktivitas pertambangan merupakan salah satu kontributor terbesar terhadap deforestasi hutan dengan tingginya tingkat eksploitasi hasil tambang yang merusak lingkungan alami dari hutan. Meskipun demikian, ada juga cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi deforestasi yang ada. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah deforestasi. Yang pertama ada menggunakan penebangan dengan sistem tebang pilih. Sistem tebang pilih ini adalah salah satu sistem silvikultur yang diterapkan di Indonesia. Tujuan dari sistem tebang pilih ini adalah diharapkan mampu menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan berfungsi dalam menjaga kehidupan. Kemudian ada reboisasi dan penghijauan. Bedanya apa? Kalau misalnya reboisasi itu dilakukan pada lahan hutan, sementara penghijauan adalah penanaman kembali yang dilakukan pada lahan non-hutan. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan REDD+ atau Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Jadi tujuan dari REDD+ ini adalah dilakukannya perhitungan terhadap nilai karbon yang tersimpan di hutan. Upaya yang dilakukan berupa penawaran kepada negara berkembang dalam upaya mengurangi emisi dalam rangka investasi di jalur rendah karbon. Kemudian yang keempat adalah pengawasan hutan. Pengawasan hutan ini tujuannya adalah untuk mengendalikan terjadinya gangguan, kejahatan maupun ancaman yang meliputi hutan yang ada di Indonesia maupun mencegah semua itu. Kemudian pengawasan dapat dilakukan secara langsung melalui aparat yang berwenang dan juga dapat melalui teknologi dengan bantuan satelit yang dapat kita akses melalui internet. Jadi, kondisi hutan dapat kita pantau melalui internet saja. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarla.
Nah, teman-teman tadi sudah bahas soal pengertian, penyebab, dan cara mengatasi deforestasi. Nah, sekarang aku Sharla mau ajak teman-teman untuk diskusi soal studi kasus yang kita ambil kali ini, yaitu mengenai kelapa sawit. Teman-teman tahu nggak sih kalau kelapa sawit itu berkontribusi dalam terjadinya deforestasi di hutan hujan Indonesia. Deforestasi ini terjadi di Kalimantan, Sulawesi, Riau, dan Kalimantan Tengah. Alasan utama terjadinya deforestasi ini karena tingginya permintaan minyak kelapa sawit dunia. Ya nggak heran dong ya, karena kehidupan manusia ini tidak terlepas dari hadirnya kelapa sawit. Kelapa sawit tidak hanya digunakan sebagai bahan utama pembuatan minyak goreng atau mentega saja, tapi juga digunakan sebagai bahan kebutuhan eleokimia seperti sabun, shampoo, deterjen, dan campuran pelumas mesin. Dengan adanya kemajuan teknologi, minyak kelapa sawit juga digunakan untuk campuran bahan bakar kendaraan atau yang sering disebut dengan biofuel seperti biosolar, biodiesel, dan biopremium. Tak hanya itu juga, biosolar juga digunakan oleh PLN untuk menerangi rumah-rumah warga yang berada di pelosok yang masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pada tahun 2050 mendatang, International Civil Aviation Organization menargetkan minyak sawit menjadi campuran bahan bakar pesawat yang disebut dengan bioafter. Ini artinya Indonesia akan butuh lebih banyak lahan untuk menumbuhkan kelapa sawit, mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia dan kelapa sawit merupakan tumpuan sumber bahan bakar terpenting bagi Indonesia. Nah, selain deforestasi, ada lagi penyebab atau dampak negatif dari penanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu rakyat yang tidak sejahtera. Bagi 9 dari 21 orang terkaya di dunia, bisnis kelapa sawit sangat menjanjikan. Dengan total kekayaan sebesar 14 triliun rupiah hingga 280 triliun rupiah, kehidupan konglomerat Indonesia dapat dikatakan sangat sejahtera. Berbeda dengan upah buruh harian lepas kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang hanya menerima 59.000 per hari. Buruh harian lepas bekerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang diatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan kerja waktu tertentu. Untuk pengupahan buruh harian lepas diatur pada pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Namun kenyataannya di lapangan masih terjadi pelanggaran terhadap buruh harian lepas yang menerima upah di bawah minimum. Jika para perusahaan minyak kelapa sawit mengikuti sesuai dengan peraturan yang ada, seharusnya buruh harian lepas di Kalimantan Tengah mendapat upah sebesar 84.000 per hari. Yang kedua adalah masalah kependudukan. Pembukaan lahan hutan dan lahan gambut untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit dengan cara pembakaran hutan menimbulkan beberapa masalah kependudukan. Salah satunya adalah kabut asap yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera pada tahun 2015 silam. 19 orang meninggal dunia dan 1,5 juta penduduk mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat asap kebakaran hutan dan kadar polusi di ambang kualitas udara sehat. Selain itu, limbah produksi perkebunan kelapa sawit mencemari sungai-sungai kecil dan masuk ke perkampungan warga. Akibatnya ikan-ikan sulit didapat sehingga masyarakat harus mencari mata pencaharian di luar desa. Meluasnya perkebunan kelapa sawit juga menjadikan hutan-hutan di Indonesia berkurang karena lahan dibakar untuk membuka kebun. Hal ini dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor karena kelapa sawit banyak menyerap unsur hara dari dalam tanah. Itulah dampak-dampak yang ditimbulkan dari penanaman kelapa sawit di kawasan hutan dan lahan gambut di Indonesia. Sudah jelas bahwa penanaman kelapa sawit lebih banyak mendatangkan dampak buruk dibandingkan dengan kelebihan bagi perekonomian nasional yang hanya menguntungkan satu sisi saja. Karena faktanya rakyat lebih sejahtera hidup dari hasil hutan dibandingkan menjadi buruh di perusahaan
perusahaan kelapa sawit. Maka dari itu, hutan Indonesia membutuhkan kaum muda untuk menjaga kelestarian hutan beserta habitat hewan di dalamnya, dan suara kaum muda dibutuhkan untuk menyadarkan pemerintah bahwa perubahan iklim adalah ancaman yang nyata. Nah, sekian pembahasan studi kasus mengenai deforestasi. Selanjutnya, teman-teman akan belajar mengenai relevansi deforestasi dengan SDG bersama Pak. Silakan Farah. Memperdalam pengetahuan kita lagi. Isi dari SDG itu apa sih? Mengapa SDG itu penting? Oke, baik. SDG ini penting karena seperti yang sudah disebutkan tadi, nilai-nilai yang terkandung dalam SDG merupakan tujuan kehidupan masyarakat dunia bersama. SDG berisikan 17 tujuan. Di antaranya adalah dari ke-17 poin SDG ini, permasalahan deforestasi termasuk ke dalam SDG ke-13 dan juga ke-15. Pada climate action, tentu saja deforestasi menyebabkan kerugian yang besar bagi lingkungan, bagi bumi mengingat penduduk manusia sekarang menyentuh 8 miliar populasi manusia dan menandakan bahwa kebutuhan manusia semakin besar. Dengan deforestasi, maka dapat mempercepat pertumbuhan iklim, perubahan iklim, di mana hutan yang ditebangi itu dapat mengurangi resapan air yang tentu akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Kemudian, proses deforestasi